Halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Tetap kembali dalam pembelajaran kimia pada materi ikatan kimia, ya kan? Kita bakalan lanjut ke part ini ke part yang ketiga setelah mempelajari ikatan ion dan ikatan kovalen. Hari ini kita akan membahas mengenai aturan oktet sudah, ion sudah, kovalen sudah. Apa itu ion? Ingat, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Sedangkan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron bersama atau pemakaian bersama. Selanjutnya ada ikatan logam. Nah, ini yang akan kita bahas dan juga ada geometri, kepolaran senyawa, gaya tarik, dan juga sifat-sifat dalam suatu senyawa. Kita masuk yang pertama yaitu ikatan logam. Ikatan logam itu adalah ikatan yang terbentuk antar atom logam pastinya karena dia merupakan ikatan logam. Elektron dalam ikatan logam dapat bergerak bebas dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya atau disebut dengan delokalisasi, pindahan atom antara satu ke atom lainnya. Ikatan antar atom dalam unsur logam sesuai dengan interaksi elektron valensinya. Di sini kita dapat melihat ya, ada awan elektron, ada ion positif plus, ada lautan elektron, ini maksudnya yang mengelilinginya. Oke, ini ada lautan elektron, seluruhnya ini ada awan elektron yang mengelilinginya, maksudnya seperti itu ya. Kita coba lihat sifat khas logam sebelumnya, yaitu dia dapat menghantarkan listrik atau dia merupakan konduktor yang baik dan juga dia mengkilap. Selain itu dia dapat menghantarkan panas dan dia dapat ditempa dan dapat ditarik jika dalam kondisi panas ya pastinya. Geometri molekul, apa itu? Ini contohnya geometri molekul. Jadi biasanya kalau dalam pembelajaran tatap muka, ibu punya molimut. Nah, di dalam molimut ini ada bisa disimbolkan ini seperti O, C, O. Jadi bisa dibentuk-bentuk molimutnya. Jadi untuk senyawa-senyawa itu bisa dirangkai sendiri. Ini contohnya ini linear ya. Ini kalau lurus seperti ini linear. Kalau seperti ini bengkok, H2O itu bengkok struktur geometri molekulnya atau bentuk molekulnya. Segitiga planar itu adalah BH3. Hanya ada 3. Selanjutnya ada planar T, I, F3. Ada piramida trigonal PCl3. Oke, Fi3, PCl3 yaitu piramida trigonal. Dimana kita menentukan geometri molekulnya itu bisa dengan cara kita ramalkan dengan adanya teori domain elektron. Apakah itu? Yaitu cara meramalkannya berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Prinsip dasarnya, tadi Ibu telah menyebutkan atau menjelaskan pada video sebelumnya, yaitu ada PEI, pasangan elektron ikatan. Satu PEI, baik ikatan tunggal, rangkap 2 atau 3 merupakan satu domain. Ingat, satu domain. Jadi satu pasangan itu satu nilainya. Misalnya NaCl. Berarti ada ikatan PEI-nya kan, pasangan elektron ikatannya kan. Na dengan Cl cuma satu, tunggal kan. Makanya itu disebut dengan domain, satu aja. Selanjutnya, satu PEB merupakan satu domain. Jadi kayak O tadi cuma ditunjukkannya satu, berarti itu satu domain atau satu nilainya. PEB itu lebih besar dari PEB ke PEI, itu lebih besar daripada PEI ke PEI. Jadi yang paling kecil itu siapa? PEI dengan PEI. Jumlah domain elektron atom pusat dalam beberapa senyawa. Contohnya seperti ini. Ini H2O. Ini rumus Lewisnya ada HOH. Ada berapa PEI-nya? Ini dia PEI nih. Pasangan elektron ikatan, ini ada 1, ini ada 2. PEB-nya ini 1, 2. Berarti jumlah domainnya ada 4. Ibu contohkan CSO3. Nah, di sini 1. Ya kan? Ikatannya di sini ada 1. Berarti ada 2 PEI-nya. PEB-nya kita lihat itu pada fokusnya yang ini, inti ya. Kita fokus ke inti yang berarti yang di tengahnya aja. 1.
Jadi ini masuk nggak sih Bu? Ini tidak masuk. Jadi kita fokusnya yang di tengahnya aja seperti ini. C ini ada pasangan elektron bebasnya nggak? Nggak kan? Makanya dia tidak ada pasangan elektron bebasnya. Sedangkan dia memiliki 1, 2. Nah, ini ada 1. Walaupun ini dibilang 1, 2, 3, 4, bukan ya, itu salah. Ini ada pasangan elektron ikatannya 1. Ini ada elektron ikatannya 1. Berarti jumlah domainnya itu ada 2. Seperti itu. Selanjutnya ada notasi tipe molekul. Seperti ini, ada simbol A, X, dan E. A, X, dan E. N ini apa? N itu adalah jumlah PEI. M itu adalah jumlah domain PEB. Oke? A itu atom pusat, makanya Ibu bilang tadi fokuskan ke atom pusat atau yang berada di tengah-tengahnya. X itu adalah elektron ikatannya. Kita coba lihat deh nanti cara menggunakannya. Ini cara merumuskan tipe molekul. Ini ada lagi rumus-rumus seperti ini. Apa itu E, F, X? E itu adalah jumlah domain elektron bebas. X itu adalah jumlah domain elektron ikatan. IF itu adalah elektron valensi dibagi 2. Ini cara merumuskannya gitu. Ini cara-cara meramalkan bentuk molekul tadi ya. Kita coba bentuk molekul berdasarkan notasi bentuk molekul. Nih, ini adalah yang terdapat di buku cetaknya. Nih AX2 itu planar, contohnya BCl2, AX3 segitiga planar BF3, ada AX4E2 itu adalah AXEF4. Ini bisa dicoba di rumah atau di kertasnya. Kenapa bisa dia membentuk AX3, AX2? Oke, kita contohkan aja BF3. B itu nomor atomnya, B itu memiliki elektron valensi 3 ya. Berarti F-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti dia memiliki pasangan elektron bebas tidak? B. Tidak kan? Dia kan A, X, 3, A, X, E. Kalau dia memiliki pasangan elektron bebas, nih seperti ini. Nih, O. O itu memiliki pasangan elektron bebasnya 2. Nih, O itu memiliki pasangan elektron bebasnya 2. Dia berikatan 2. Domain. Coba kita lihat kembali lagi. Bentar, nah ini dia. A, X, E ya kan? A itu pusatnya 1. A, X itu yang memiliki PEI yang berikatan 1, 2. E itu adalah yang memiliki pasangan elektron bebas 1, 2. Seperti itu. Jadi AX2E2 untuk si H2O. Oke. Makanya boleh dicoba di rumah ya. Betul nggak sih bentuknya seperti itu? Selanjutnya ada kepolaran senyawa. Hewan apakah ini? Pasti tahu dong hewan ini apa. Polar bear. Maksudnya apa? Oke, kita lihat. Polar bear itu berada di kutub. Kepolaran itu sama dengan polarisasi atau pengkutuban ikatan. Pada materi sebelumnya atau video pembelajaran sebelumnya telah disebutkan kan apa itu kepolaran, nonpolar gitu kan. Ini kita bahas tentang kepolaran suatu senyawanya. Jadi pengkutuban suatu ikatan. Bagaimana sih maksudnya? Ya kan? Mengapa terbentuk senyawa kovalen polar? Itu karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Terus adanya bentuk molekul. Perbedaan keelektronegatifan, ini maaf ini ketutup, ini HCnClOF. Berarti dari kiri ke kanan itu semakin besar kan? Ini 4 nih. Oke, semakin besar ya keelektronegatifannya. Apabila terdapat perbedaan keelektronegatifan cukup besar, senyawa tersebut bersifat polar. Makanya H dan F itu memiliki sifat yang paling sangat polar, asam fluorida HF. Nih contohnya H dengan H, H dengan Cl. Cl besar ya karena jari-jari atomnya lebih besar. H dengan A. Muatan elektron terbesar secara
muatan elektron tersebar secara merata dan tidak terjadi polarisasi sehingga H2 bersifat nonpolar. Dia merata tersebarnya elektronnya. Sedangkan si HCl, perbedaan keelektronegatifannya pertama dia besar, sehingga pasangan elektronnya berada lebih dekat dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang besar atau Cl. Terus selain itu juga muatan elektronnya itu tersebar secara merata. Lebih besar kan awan elektronnya, atau lebih besar kan luas ruangannya, seperti itu menggambarkannya. Kita kembali ke bentuk molekul tadi. Senyawa dengan bentuk molekul simetris bersifat nonpolar. Senyawa dengan bentuk molekul asimetris bersifat polar. Jadi kalau misalkan dia bersifat nonpolar, berarti dia simetris, dapat dilipat. Kalau di matematikanya dapat dilipatkan antara bidang satu dengan bidang lainnya. Sedangkan dia asimetris berarti dia bersifat polar. Ada tadi di awal-awal Ibu menyebutkan mengenai momen dipol, masih ingat? Oke, disimbolkan dengan huruf M. Dia merupakan suatu ukuran terhadap derajat suatu kepolaran. Momen dipol merupakan hasil kali muatan Q dan jarak antar muatan atau R. Ini rumus-rumus biasa nih. Mu, ini cara bacanya mu. Mu sama dengan Q dikali R. Ini momen dipolnya. Selanjutnya ada gaya antar molekul. Apa itu? Yaitu merupakan gaya-gaya, banyak nih sebenarnya gayanya, ada gaya-gaya van der Waals, gaya dipol sesaat, dipol terimbas atau gaya London bahasanya. Selanjutnya ada gaya tarik dipol-dipol, gaya tarik dipol-dipol terimbas. Ini kita teorinya. Ada lagi namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu kalau semakin banyak atom H-nya biasanya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada gaya van der Waals. Gaya-gaya antar molekul secara kolektif. Ada polar, itu gaya dipol-dipol. Ada gaya London. Kalau non-polar biasanya menggunakan gaya London. Itu nampak perbedaannya ya. Coba kita ulang lagi. Di sini ada polar itu gaya dipol-dipol dan gaya London. Sedangkan non-polar itu biasanya menggunakan gaya London saja. Gaya dipol sesaat atau dan dipol terimbas atau gaya London itu merupakan antar molekul-molekul dalam zat nonpolar. Elektronnya bergerak dalam orbital. Perpindahan elektronnya menyebabkan suatu molekul nonpolar menjadi polar sesaat. Nah, makanya disebut dengan dipol sesaat. Ini contohnya, elektronnya dapat bergerak dalam orbital, terpolarisasi lah. Ini dia. Dari sigma ini min jadi sigma plus, terpolarisasi jadi lebih lebar ya dia ya. Dipol sesaat mengimbas ke molekul lainnya. Molekul lain mengalami polarisasi. Dipol terimbas sehingga terjadilah dipol terimbas. Ini yang dipol sesaat mengimbas molekul lainnya, terus dia mengimbas. Nah, posisinya masih sama. Polarisabilitas merupakan kemampuan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau mengimbas suatu dipol. Nih, terkait dengan massa molekul relatif atau MR. Berarti polarisabilitas itu berhubungan nanti dengan MR. Kita akan belajar tentang massa molekul relatif ini pada materi stoikiometri, itu pada pembelajaran semester 2. Itu udah mulai hitungan-hitungan semua di situ. Terus ada bentuk molekul yang tadi ya. Gaya London besar apabila semakin besar MR-nya dan mudah terpolarisasi. Jadi MR berpengaruh pada gaya London. Terus bentuk molekulnya juga lurus dan juga mudah terpolarisasi. Itu dia. Gaya tarik dipol-dipol, yaitu antara molekul-molekul dalam zat polar yang mana cenderung menyusun diri dengan kutub positif yang berdekatan dengan kutub negatif dari molekul di dekatnya. Jadi kutub itu atau muatan ya, muatan yang negatif dengan muatan yang positifnya. Terus seperti ini deh, kita contohkan di gambarnya, ini kutub negatif, ini kutub positif. Nih, dan
hasilnya bakalan lebih besar ya. Dia bakalan mengikat antara kutub-kutubnya. Gaya tarik dipol-dipol yang terimbas selanjutnya itu adalah antara molekul-molekul zat polar dan molekul-molekul zat non-polar. Contohnya pada gaya antara molekul HF dan CCl4. Itu molekul polar dan non-polar. Ini polar, ini non-polar. Selanjutnya, ada ikatan hidrogen, di mana gaya yang terbentuk antara atom H yang elektropositif, berarti dia H+ ya, karena dia memiliki muatan yang positif, dengan unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan besar. Jadi, ada NOF, ada nitrogen, oksigen, dan fluor. Berarti ikatan hidrogen ini berhubungan dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang besar, yaitu NO dan fluor. Nitrogen, oksigen, dan fluor. Contohnya seperti ini. Pada struktur atom H2O. HOH, ya kan? O ini dia akan berikatan dengan H. Ini ada O tadi kan? O ini akan berikatan dengan H. Kembali lagi ke H2O. O akan berikatan dengan H, yaitu H2O lagi. Berikatan lagi dengan H, bakalan tidak akan terputus. Ikatan hidrogen itu ikatan yang paling panjang. Jadi ini ada ikatan kovalen. Inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen, yaitu antara kutub negatif dengan kutub positif. Nih yang titik-titik ini, garis penghubung inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Guru salah, maaf, di sini yang garis titik-titik inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen, oke? Yang inilah yang ikatan kovalen yang garisnya masih tebal, yang putus-putus ini, Bu ulangi, ini merupakan ikatan hidrogen. Sehingga dia menyebabkan titik didihnya semakin besar karena molekul-molekul airnya tidak bakalan putus. Makanya ikatan yang paling besar, yang memiliki titik didih paling besar adalah ikatan hidrogen. Kita coba lihat pada perbandingan gaya-gaya antar molekul. Di sini ada gaya London. Gaya London itu lebih kecil daripada gaya dipol-dipol dan dia juga lebih kecil daripada gaya ikatan hidrogen, karena ikatan hidrogen itu memiliki gaya antar molekul yang paling besar. Itu perbandingannya. Sehingga dapatlah kita simpulkan dari part yang pertama, kedua, ketiga, bahwa ikatan kimia itu adalah ikatan antara atom-atom suatu unsur, baik atom unsur sesamanya maupun atom dari unsur lainnya. Ikatan kimia itu terbagi tiga, ada ikatan ion, kovalen, dan ikatan logam. Kalau ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron, unsur logam, dengan atom yang menangkap elektron, unsur non-logam, atau bahasa yang mudahnya yaitu serah terima elektron. Selanjutnya ada ikatan kovalen, yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Dan yang terakhir ada ikatan logam, yaitu ikatan antara atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensinya. Ini perbandingan sifat senyawa ion dengan senyawa kovalen. Dapat dilihat. Pada ikatan ion, titik didihnya itu tinggi, sedangkan kovalen titik didihnya rendah. Kemudah menguapnya atau kevolatilannya, kalau ion itu dia sukar menguap, sulit berarti dia menguapkan. Kalau kovalen dia mudah menguap dan memberikan bau yang khas. Contohnya si air mudah menguapkan pada suhu tertentu. Daya hantar listriknya, ikatan ion itu berupa lelehan dan larutannya dapat menghantarkan listrik. Sedangkan si kovalen lelehannya itu tidak dapat menghantarkan listrik. Pada kelarutan dalam air, ikatan ion ini biasanya umumnya larut. Contohnya tadi NaCl. Dia mudah larut kan dalam air. Terus ikatan kovalen umumnya itu tidak larut karena lebih banyak yang non-logamnya. Selanjutnya ada karena ikatan kovalen itu berada pada golongan non-logam dan non-logam. Selanjutnya ada kelarutan dalam pelarut non-polar, yang mana ikatan ion itu umumnya itu tidak larut dalam pelarut non-polar, sedangkan ikatan kovalen biasanya itu larut dalam pelarut non-polar.
Oke, sekianlah pembelajaran pada part yang ketiga ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke grup WhatsApp atau ke kolom komentar. Jadi, semangat terus belajar kimianya, jangan lupa diulangi materi sebelum-sebelumnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.